Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita di sini melanjutkan materi ya. Kemarin kita sudah bahas tentang peradaban Islam pada masa pra-Islam dan masa kenabian yang kemarin dibahas melalui Zoom ya dengan presentasi. Sekarang kita masuk ke masa setelah kenabian atau setelah Nabi meninggal dunia, kemudian dilanjutkan dengan khilafah, khilafah dari sahabat-sahabat Nabi. Sini ada 4 sahabat yang dinamakan dengan Khulafaur Rasyidin ya. Ini kan kita bahas ada 4 yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ya, akan kita bahas hari ini tentang keempat khilafah itu. Sebelumnya kita bahas dulu tentang pengertian dari khilafah. Khilafah itu apa sih? Jadi khilafah itu adalah jabatan tertinggi dalam Islam pasca Rasulullah SAW itu wafat. Jadi pemimpin Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Ya, dengan ketika Nabi Muhammad masih ada, masih belum wafat, itu segala pemerintahan, pemerintah negara, pemerintah tentang Islam, itu semuanya dipegang oleh Nabi. Nah, setelah Nabi meninggal, maka yang memegang tentang pemerintahan, yang menjadi pemimpin itu dinamakan dengan khalifah ya. Nah, kemudian secara kebahasaan ya, kenapa dinamakan khulafaur rasyidin? Yaitu artinya adalah khalifah yang mendapat petunjuk atau dia diberikan ditunjuk ya, khalifahnya itu ditunjuk. Jadi di sini dalam arti khilafahnya itu tidak mencalonkan diri sebenarnya saya ingin jadi khalifah tapi ditunjuk secara musyawarah ya, secara musyawarah. Itu artinya. Ya, khalifah dipilih oleh umat Islam secara musyawarah dan musyawarahnya nanti berbeda-beda ya, ada ya nanti kita bahas lah ya seperti apa. Kemudian tugas dari khilafah ini yang kita bahas tentang khilafah di masa Khulafaur Rasyidin ya. Bukan setelahnya nanti ada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Tapi kita bahas untuk khilafah yang saat ini dulu, yaitu yang pertama yaitu sebagai kepala negara. Ya, kepala negara, negara Madinah kalau di zaman dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah panglima pasukan dari Islam. Ya, nanti tentang perluasan wilayah dan lain sebagainya lah. Yang ini kalau tugas pokoknya yaitu menyampaikan khutbah dan imam sholat Jumat di Masjid Nabawi. Jadi kalau zaman dulu itu yang khutbah dan imam itu harus pemimpinnya, khilafahnya ya. Itu zaman dulu ya. Oke. Nah, Khulafaur Rasyidin itu ada 4 yang tadi saya telah jelaskan. Yang pertama yaitu khilafah Abu Bakar As-Siddiq ya. Dia menjabat sebagai khilafah selama 2 tahun dari tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah atau kalau dalam Masehi 632 sampai 634. Nah, setelah Abu Bakar meninggal, kemudian digantikan dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjabat selama 10 tahun, kurang lebih dari 13 sampai 23 Hijriah. Ya, kemudian Umar bin Khattab meninggal ya, waktu itu ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah ya. Kemudian digantikan dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjabat kurang lebih selama 12 tahun, dari tahun 23 sampai 35 Hijriah. Nah, setelah Utsman bin Affan meninggal, waktu itu dibunuh oleh sekelompok pasukan, sekelompok pemberontak ya, sekelompok pemberontak. Kemudian Ali bin Abi Thalib yang ditunjuk sebagai khalifah selama 5 tahun. Nanti akan kita bahas ya kronologisnya seperti apa dari masa Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Oke, sekarang kita masuk ke biografi dulu. Biografi dari Abu Bakar As-Siddiq dulu ya. Kita bahas biografi, kemudian kita bahas setelah biografi keempat khilafah ini setelah kita bahas, nanti kita bahas kronologis dari setelah Nabi meninggal sampai khilafah Ali bin Abi Thalib meninggal. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah ya.
Nah, beliau itu masuk Islam. Setelah masuk Islam nanti diganti namanya oleh Nabi Muhammad, yaitu dengan menjadi nama Abdullah Abu Bakar, yang biasa disebut oleh orang-orang dengan nama Abu Bakar, kan gitu ya. Nah, Abu Bakar itu lahir pada tahun 572 Masehi di Mekah, atau lebih tepatnya itu 2 tahun setelah Nabi Muhammad itu lahir. Jadi Nabi Muhammad sama Abu Bakar itu istilahnya seumuran ya. Oleh karena itu dari masa sebelum kenabian sampai masa kenabian, Abu Bakar dengan Nabi Muhammad itu adalah seorang sahabat. Makanya ketika Nabi berdakwah itu pasti Abu Bakar sebagai pendampingnya. Bahkan ketika Nabi mendapatkan wahyu ya untuk menyebarkan, Abu Bakarlah orang yang langsung mengimaninya. Ya, langsung masuk Islam tanpa mikir-mikir lagi lah. Abu Bakar itu termasuk kelompok orang pertama yang masuk Islam atau yang biasa disebut dengan as-sabiqunal awwalun ya. Kemudian berkat jasa dari Abu Bakar ini, beberapa sahabat yang terkenal ya, beberapa sahabat-sahabat yang besar ya, nanti akan membela Islam itu masuk Islam karena jasa dari Abu Bakar. Seperti Utsman bin Affan yang akan nanti menjadi khalifah yang ketiga, Abdurrahman bin Auf, itu saudagar yang sangat kaya, Tolhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Ubaidillah bin Jarrah. Ini contoh-contoh yang orang-orang yang dijamin oleh Nabi Muhammad itu sudah masuk surga ya setelah meninggal. Dan tentu ada beberapa sahabat yang masuk Islam karena jasa dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kenapa kok dinamakan kenapa digelari Abu Bakar As-Siddiq? Karena Abu Bakar itu orang yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi waktu Isra dan Mi'raj banyak orang-orang yang tidak percaya, terutama orang Quraisy. Mereka istilahnya semakin menentang dakwah dari Nabi. Banyak orang-orang Muslim yang imannya menjadi lemah karena tidak percaya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian muncul Abu Bakar ini ya, Abu Bakar bahkan dalam riwayat beliau mengatakan bahwa walaupun di situ ada tembok yang mata saya melihat tembok itu warnanya putih, tapi Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa tembok itu berwarna hitam, maka saya akan membohongi mata saya dan saya akan percaya dengan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Nah, karena keyakinan dari Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah akan berbohong, maka dia digelari dengan julukan As-Siddiq ya. Nah, Abu Bakar itu juga yang ini sudah kita kenal semua ya, Abu Bakar itu orang yang menemani Nabi hijrah ke Madinah ya. Udah ya itu. Itu biografi dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu nama lengkapnya yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Aziz, keturunan dari Bani Ka'ab. Ya. Silsilahnya ketemu dengan Nabi itu di Ka'ab. Nah, Ka'ab ya. Itu yang ke-9 dari Nabi. Umar itu lahirnya 13 tahun setelah Nabi Muhammad lahir. Ya. Oke. Pada awal mula sebelum Umar bin Khattab itu masuk Islam, dia dikenal sebagai orang yang keras menentang dakwah dari Nabi. Bersama dengan Abu Jahal, Umar bin Khattab ini menentang dengan keras dakwah dari Nabi. Bahkan Umar itu juga ikut menyiksa budak-budak yang waktu itu karena budaknya masuk Islam, maka mereka disiksa. Bahkan Umar sendiri ikut menyiksa dari pagi sampai sore dan seterusnya. Nah, ya
Kemudian setelah masuk Islam, ya dengan cerita yang sudah masyhur ya, beliau masuk Islam, ya karena waktu itu membaca surat Toha kan, di rumah adiknya telah ternyata masuk Islam dan lain sebagainya lah. Setelah masuk Islam, Umar menjadi pelindung dan sahabat yang dekat dengan Nabi. Bahkan bersama dengan Abu Bakar, Umar ini adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Ya. Kemudian Umar dijuluki dengan julukan Al-Faruq, artinya yang dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Bahkan dalam cerita dalam sirah sendiri, Umar Umar itu sangat tidak suka dengan minum-minuman khamr ya. Minum khamr. Bahkan ayat yang melarang khamr itu turun berkat jasa dari Umar bin Khattab. Padahal sebelum Umar masuk Islam, Umar itu adalah orang yang paling sering dengan minum minuman khamr. Dan itu baru satu contoh. Banyak contoh yang lain ya. Oke, itu adalah biografi dari Umar bin Khattab. Ya, bahkan Umar bin Khattab sendiri biasa digambarkan bahwa untuk orang yang perbuatannya buruk sekalipun ternyata bisa menjadi orang yang paling mulia ya. Itu adalah gambaran dari Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab sendiri eh, sebelum masuk Islam dia sering menantang orang di Jabal Qubais untuk berkelahi ya. Bahkan di dalam riwayat dalam perkelahian itu ya antara Umar yang meninggal atau musuhnya yang meninggal gitu ya. Keras ya, seperti itulah ya. Kemudian khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Ini kebalikannya dengan Umar bin Khattab. Utsman itu lembut, ya nanti akan kita bahas ya. Sekarang Utsman itu lahir 5 tahun setelah Nabi lahir. Jadi jarak umur antara Utsman bin Affan dengan Nabi itu 5 tahun ya. Kemudian Utsman bin Affan adalah saudagar besar dan kaya ya. Sangat kaya. Dia bersama dengan Abdurrahman bin Auf ya udah terkenal ya. Sangat kaya lah Utsman itu ya. Kebalikannya dengan Umar, kalau Umar itu orangnya keras, ya, keras, tegas. Kalau Utsman itu dia pemurah, ya, lembut, sifatnya seperti itu. Dan dia sering mewakafkan kekayaannya untuk Islam. Ya, banyaklah sirah-sirah yang terkenal. Yang terkenal itu beliau menyumbangkan 950 onta, 59 kuda, dan 1000 dinar untuk bekal persediaan umat muslim pada perang Tabuk ya, untuk persediaan untuk perang Tabuk. Itu yang paling berdasar adalah Utsman ya. Saking kayanya dia ya. Bayangin aja tuh satu onta berapa juta. Satu kuda berapa juta di apa dikurskan sekarang ya. Dikalikan aja itu sangat kaya sekali ya. Kemudian Utsman itu dijuluki sebagai Dzun Nurain, artinya pemilik dari dua cahaya, karena dia menikahi dua putri dari Nabi Muhammad. Putri yang pertama yaitu Ruqayyah, ya, Ruqayyah. Kemudian Ruqayyah meninggal saat perang Badar. Ya, jadi waktu perang Badar itu Utsman tidak ikut karena Utsman menjaga istrinya yang anak dari Nabi itu ketika sakit. Nah, ketika perang Badar selesai, Ruqayyah itu meninggal ya. Kemudian Nabi menikahkan kembali dengan putrinya yang lain yang bernama Ummu Kalsum ya. Makanya dia dijuluki dengan dua cahaya, pemilik dua cahaya. Ya. Dia termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga ya. Nah, selain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada Abdurrahman bin Auf, Zubair, Tolhah, dan lain sebagainya lah. Itu sudah dijamin oleh Nabi Muhammad bakal masuk surga. Nah, sekarang biografi yang keempat, ya, Khalifah Rasyidin yang terakhir, itu yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya.
Ali bin Abi Thalib itu lahir 10 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Jadi Nabi Muhammad diutus menjadi nabi itu umur 40 tahun. Jadi Ali itu jarak dengan Nabi Muhammad sekitar 30 tahun ya. 30 tahun. Dia dikenal juga memiliki 3 hubungan sekaligus dengan Nabi. Yang pertama, dia adalah sepupu dari Nabi karena dia anak dari pamannya Nabi, paman yang menjaga Nabi, ya, yaitu Abu Thalib. Ya. Kemudian karena Nabi itu ingin membalas jasa dari pamannya, maka dia mengangkat anak, ya, mengangkat anak. Itu Ali diangkat anak ya, diopeni bahasa Jawanya diopeni ya, diopeni oleh Nabi menjadi anak misalkan ya. Kemudian dia menjadi menantu dari Nabi ya, karena dia menikah dengan Fatimah ya, Fatimah anaknya dari Nabi. Ya. Kemudian dia dijuluki sebagai bab al-ilmi ya, atau pintunya ilmu. Karena kecerdasannya dalam menguasai ilmu pengetahuan. Dan Ali bin Abi Thalib ini salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian dia juga mendapatkan gelar Asadullah, ya, yaitu singanya Allah karena keberaniannya. Selain Hamzah, Ali juga diberikan gelar Asadullah, ya, karena di setiap perang yang dipimpin oleh Nabi, Ali selalu berada di barisan yang paling depan. Ya. Kita tahu bahwa pada perang Badar itu Ali yang pertama battle, Ali, Hamzah, dan satunya lupa saya. Itu. Dan Ali sendiri dia adalah anak muda pertama yang masuk Islam ya. Kita tahulah kalau orang pertama yang masuk Islam itu Khadijah, istrinya dari Nabi. Anak pertama itu anak muda pertama itu Ali. Kalau Abu Bakar yang satunya ya, yang orang apa ya, laki pertama, yang orang tua pertama itu Abu Bakar. Itu biografi dari keempat Khulafaur Rasyidin ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sekarang kita masuk ke proses pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah ya. Jadi sepeninggal Nabi ya, Nabi Muhammad meninggal ya. Ya, waktu itu seluruh umat Islam panik ya, istilahnya panik, tidak kuat, tidak memiliki persiapan apapun untuk menghadapi bahwa Nabi itu meninggal. Nah, kemudian kaum Ansor itu berkumpul di tempat yang namanya Sakifah Bani Sa'adah. Ya. Kaum Ansor itu berkumpul dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Mereka memusyawarahkan siapa kira-kira yang akan menjadi pemimpin. Pada waktu mereka bermusyawarah di situ, ternyata sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat besar Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Jarrah mendengar ya bahwa kaum Ansor ini telah bermusyawarah untuk menentukan siapa pemimpin Islam selanjutnya. Kemudian Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah, dan sahabat-sahabat yang lainnya menyusul ya, dari kalangan Muhajirin ya, menyusul ke Sakifah Bani Sa'adah. Nah, ketika itu saat sudah mau diajukan ya, Sa'ad bin Ubadah ini sudah mau diajukan oleh kaum Ansor, tapi ya, dari kaum Muhajirin itu tidak sepakat, tidak mau Sa'ad bin Ubadah itu. Pada waktu itu terjadi musyawarah yang ya agak sengit lah ya. Siapa yang kira-kira mau diajukan? Abu Bakar mengajukan Umar dan Abu Ubaidah untuk menjadi khalifah, tapi Umar dan Abu Ubaidah itu tidak mau ya. Dan pada akhirnya mereka malah mengajukan Abu Bakar sendiri yang menjadi khalifah ya. Tentu ada beberapa faktor kenapa kok Abu Bakar diajukan menjadi khalifah ya. Nah, salah satunya yaitu ketika Nabi Muhammad itu sakit dan
beliau tidak dapat menjadi imam di masjid, beliau menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam di masjid. Itu dikiaskan sebagai isyarat bahwa Nabi Muhammad itu menginginkan bahwa besok itu setelah Nabi Muhammad meninggal, Abu Bakarlah yang akan menjadi pemimpin. Nah, maka dari itu dipilihlah Abu Bakar sebagai khalifah Islam yang pertama ya, atau pemimpin Islam setelah Nabi meninggal. Itulah proses dari Abu Bakar diangkat menjadi khalifah ya. Nah, tantangan dari kekhalifahan Abu Bakar. Tentu setelah Nabi meninggal ya, banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh khalifahan Abu Bakar selama 2 tahun. Yang pertama yaitu menghadapi orang-orang yang murtad ya. Jadi setelah penaklukan kota Mekah ya, penaklukan kota Mekah. Terus banyak orang Islam, banyak orang-orang Arab itu berbondong-bondong untuk masuk Islam ya. Jadi Islamnya masih belum kuat, tiba-tiba muncul kabar bahwa Nabi itu meninggal. Nah, mereka beranggapan bahwa mereka masuk Islam karena Nabi ya, bukan karena imannya sendiri. Sehingga banyak orang yang keluar dari Islam. Seperti itu. Yang kedua yaitu muncul orang-orang yang mengaku menjadi nabi ya, atau nabi palsu. Yang paling terkenal itu adalah Musailamah Al-Kadzab ya di Yamamah. Nanti muncul perang Yamamah ya. Dan Sajah dari Bani Tamim ini saja itu nanti menikah dengan Musailamah Al-Kadzab. Jadi nabi nikah dengan nabi, sebenarnya nabi palsu nikah dengan nabi palsu. Ada lagi yang mengaku nabi yaitu Al-Aswad Al-Ansi di Yaman dan Tulaihah bin Khuwailid dari Bani Asad ya. Tuh muncul orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Dan tantangan yang ketiga yaitu menghadapi orang-orang yang nggak mau membayar zakat karena mereka tidak mau bayar zakat itu ya hanya untuk nabi saja itu loh. Anggapannya mereka itu bayar zakat itu hanya untuk nabi. Setelah nabi meninggal ya udah nggak usah bayar zakat kan gitu. Anggapan mereka itu seperti itu. Nah, respon dari Abu Bakar sendiri yaitu yang pertama adalah mendakwahkan mereka. Ada beberapa yang kemudian mau kembali beriman, tapi ada yang lain yang tidak mau beriman ya. Kemudian oleh Abu Bakar mereka diperangi sehingga terjadi yang namanya adalah perang Riddah. Ridhoh atau Riddah ya. Itu artinya perang melawan kemurtadan. Ya. Yang dilakukan apa? Yaitu membentuk 11 pasukan. Ya, 11 pasukan. Pasukannya itu ya dipimpin oleh Khalid bin Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Abu Jahal, ya, dan lain sebagainya lah. Ya, mereka setelah membentuk pasukan menyerang orang-orang yang tidak mau kembali beriman, ya, diserang, ya. Tujuannya adalah mereka agar mau untuk masuk Islam kembali, ya. Tapi sebelum mereka dikirim pasukan, yaitu mereka dikirim dulu surat peringatan, didakwahkan dulu, ya. Kalau mereka sudah nggak mau, ya udah diserang, ya. Oke, ini seperti itulah. Nah, kemudian selain dari tantangan-tantangan itu, ada perluasan wilayah. Ya, perluasan wilayah yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Perluasan wilayah itu ke daerah Irak dan Syam atau Syria. Ya. Itu setelah masalah pemurtadan dan lain sebagainya tadi selesai, kemudian Khalifah Abu Bakar menyerang daerah-daerah yang di sekitar Jazirah Arab, ya, Irak dan Syam. Ya, kenapa kok mereka menyerang itu? Karena daerah jajahan kaum Romawi itu terus-menerus mengancam ya kedudukan dari negara Islam Madinah, makanya mereka diserang. Seperti itulah ya.
Nah, untuk pasukan-pasukannya yang terkenal itu Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid pertama diutus ke Irak, kemudian pasukan-pasukan yang lain seperti Amr bin As, Yazid bin Abu Sofyan, Abu Ubaidah bin Jarrah itu dikirim ke Syam, tapi yang berhasil cuma Irak dan Syam itu ternyata belum berhasil ya. Kemudian atas permintaan dari Khalifah Abu Bakar, Khalid bin Walid diminta untuk membantu pasukan ke negeri Syam. Seperti itu. Ya, jadi banyak pertempuran-pertempuran di situlah ya. Nah, ketika pasukan masih berada di Syam, masih berada di tempat Syria itu ternyata mereka mendengar kabar bahwa Khalifah Abu Bakar itu telah meninggal dan diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ya, jadi ketika Abu Bakar meninggal itu pasukan masih berada di negeri Syam. Ya. Nah, nanti akan diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nanti akan kita bahas tentang Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa Khalifah Umar itu meninggal setelah 2 tahun beliau diangkat jadi khalifah. Ya. Enggak lama jadi khalifah. Karena sakit ya, tepatnya pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah ya. Atau 22 Agustus 634 Masehi. Itu Abu Bakar meninggal dan Abu Bakar dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad. Nah, gitu ya. Prestasi-prestasi dari Khalifah Abu Bakar itu dia dapat mengentaskan ya unitas, integritas, stabilitas agama Islam ya, dan negara Islam. Kemudian dia dapat melakukan perluasan wilayah ke Irak dan Syria tadi. Kemudian yang penting ini Abu Bakar ya melalui saran dari Umar bin Khattab dia menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang masih berserakan. Pada waktu itu terjadi perang Riddah tadi ya. Itu banyak umat Islam, banyak penghafal-penghafal Al-Qur'an yang meninggal sehingga Abu Bakar memprakarsai bahwa untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berserakan dan mengumpulkan para penghafal Al-Qur'an. Ya. Itu dari zaman Abu Bakar. Nanti Al-Qur'an itu dijadikan satu menjadi satu mushaf itu di zaman Utsman. Jadi ada namanya mushaf Utsmani ya. Seperti itu. Nah, itu akhir-akhir dari Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, kemudian diangkat menjadi khalifah yaitu Umar bin Khattab. Nah, jadi ceritanya ketika Abu Bakar itu sakit, Abu Bakar udah tahu nih umur saya kayaknya sudah gak lama lagi. Maka Abu Bakar meminta pendapat ya kepada para sahabat-sahabat tentang Umar. Jadi Abu Bakar tidak serta-merta langsung menunjuk Umar bin Khattab begitu saja. Tapi meminta penilaian kepada para sahabat. Bagaimana sih pendapat kalian tentang Umar dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian ketika beliau Abu Bakar itu sudah sakit semakin parah, Abu Bakar meminta kepada Utsman bin Affan, waktu itu Utsman menjabat sebagai sekretaris khalifah ya. Kalau Umar bin Khattab kan sebagai pertimbangan ya. Nah, itu untuk menuliskan wasiat bahwa menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah selanjutnya. Nah, dan itu sudah disetujui oleh beberapa kaum muslimin waktu itu. Dan setelah Abu Bakar meninggal, Umar menjadi khalifah selanjutnya yaitu selama 10 tahun waktu itu. Ya, 10 tahun dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke Khalifahan Umar bin Khattab. Ya, perluasan wilayah. Untuk kita tahu bahwa
zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, banyak sekali wilayah-wilayah yang direbut oleh kaum Islam ya. Yang pertama yaitu menaklukkan Persia yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi tadi kan yang di daerah Syria itu kan kurang berhasil. Terus Khalifah Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk pergi ke Syria dan menjadi pemimpin di peperangan di sana. Nah, setelah Abu Bakar meninggal dan diganti dengan Umar bin Khattab, Umar langsung memerintahkan bahwa Khalid bin Walid digantikan dengan Sa'ad. Tujuannya apa? Tujuannya agar kaum muslimin itu eh, tidak menganggap bahwa yang membuat menang itu Khalid bin Walid gitu loh. Jadi tidak beranggapan oh kalau Khalid bin Walid jadi pemimpinnya itu pasti menang. Kan enggak seperti itu. Agar anggapannya itu bukan seperti itu. Biar anggapannya yang membuat menang itu ya Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya dari Allah. Seperti itu. Dan Khalid bin Walid menerima dengan lapang dada waktu itu. Nah, di situ direbutlah daerah Persia ya. Kemudian yang kedua, perluasan wilayah yang kedua yaitu menguasai daerah Damaskus. Ya, dipimpin oleh Abu Ubaidah ya. Ini juga diawali dengan waktu penyerang di zaman Abu Bakar dan diteruskan di Umar pada tahun 14 Hijriah ya. Kemudian yang ketiga yaitu memenangkan pertempuran perang Yarmuk ya lawan Romawi. Ini terkenal sekali nih kalau kalian ingin baca-baca banyak sekali sirah-sirah tentang sirah-sirah sih tentang cerita perang Yarmuk nih ya. Perang Yarmuk ya, mengalahkan Raja Heraklius ya dan lain sebagainya. Ini panjang sekali ceritanya dan akhirnya bisa menguasai Baitul Maqdis ya. Waktu itu Amr bin As ya. Kok Amr bin As sih? Baitul Maqdis itu iya Amr bin As. Kemudian setelah Amr bin As berhasil mengalahkan Baitul Maqdis di Palestina, kemudian diminta Amr bin As untuk melanjutkan perjalanan ke Mesir. Nah, di situ Islam dapat merebut Mesir dari jajahan Romawi waktu itu tahun 19 sampai 21. Ini ceritanya panjang ya, penaklukan kota Mesir, kemudian nanti pertempuran di benteng Babilonia, kemudian Iskandaria dan lain sebagainya lah. Intinya seperti itu. Dipimpin oleh Amr bin As. Nah, kemudian prestasi-prestasi yang dicatatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ini banyak sekali, ya, termasuk khalifah yang sukses ya dalam memimpin umat Islam pada waktu itu. Yang pertama yaitu dia Khalifah Umar itu berhasil memperluas wilayah Islam ke negeri Syam, Persia, dan Mesir. Tadi telah dijelaskan ya. Kemudian dalam sistem pemerintahan, Khalifah Umar itu membagi kekuasaan menjadi legislatif dan eksekutif ya. Dan ada tugas pokok-pokoknya masing-masing ya. Kemudian Umar mendirikan ya Baitul Mal ya, Baitul Mal untuk kas keuangan negara. Ya. Jadi sudah punya keuangan sendiri ya yang mengatur keuangan seperti Kementerian Keuangan nah seperti itu ya. Kemudian mencetak mata uang sendiri, mencetak mata uang sendiri dan membentuk satuan keamanan ya seperti Kementerian Perlindungan ya, keamanan ya ininya ya. Untuk melindungi batas-batas negara agar tidak diserang oleh bangsa Romawi dan Persia waktu itu. Terus mengatur jalannya pos sehingga pengiriman barang-barang di pasar ya itu tidak terlambat, tidak mengalami keterlambatan. Dan yang paling penting ini menetapkan penanggalan Hijriah. Jadi sebelum Khalifah Umar itu penanggalan Hijriah itu belum ada. Tepatnya pada tahun 17 Hijriah kalau nggak salah. Pada tahun 17 Hijriah Umar menetapkan bahwa menggunakan penanggalan Hijriah untuk kaum muslimin
yang dimulai di tahun Nabi Hijriah dari Mekah ke Madinah. Nah, gitu ya, untuk mempermudah. Nah, itu prestasi-prestasi dari Umar bin Khattab. Tentu masih banyak prestasi yang lain seperti melakukan hisbah. Hisbah itu pengawasan harga-harga pasar, mengontrol harga pasar, ya, dan lain sebagainya. Dan terus kemudian menghapus kawin mut'ah, ya, kawin kontrak, dan lain sebagainya lah. Kemudian akhir hayat. Nah, jadi tadi kan Umar banyak melakukan perluasan wilayah ya, terutama di wilayah Persia. Ya, setelah bisa mengalahkan Persia ya, kemudian orang-orang itu ada yang menjadi tawanan. Salah satu tawanannya itu ada yang bernama Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini orangnya pandai pandai besi ya. Pandai besi itu maksudnya apa ya? Pandai dalam merakit besi, membuat pedang dan lain sebagainya. Kemudian dia menjadi tawanan perang ya, menjadi tawanan perang dan dia dibeli atau menjadi pelayan ya, dibawa ke Madinah, kemudian dia menjadi pelayan dari Mughirah bin Syu'bah. Nah, karena Abu Lu'lu'ah ini sebelumnya di Persia merasa daerahnya terjajah, daerahnya diserang, dan dia menjadi tidak memiliki apa-apa, maka dia memiliki dendam ya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ya, dia memiliki dendam, kemudian dia membuat skenario, ya, skenario dengan Hurmuzan dan Jufainah. Ya, ini Hurmuzan dan Jufainah. Hurmuzan itu adalah dulu pembesar dari Persia, ya, karena daerah kekuasaannya itu diserang oleh umat Islam, kalah, maka dia menjadi orang biasa. Sehingga dia itu juga sama dengan Abu Lu'lu'ah tadi, dia dendam dengan Umar bin Khattab. Dan Jufainah itu dulunya beragama Nasrani ya. Nah, mereka bertiga membuat skenario untuk membunuh Khalifah Umar bin Khattab. Ya, dan tepatnya pada tanggal 4 Dzulhijjah ya. 4 Dzulhijjah sewaktu Khalifah Umar bin Khattab itu mau memulai sholat subuh. Jadi kan kalau dulu itu khalifah itu mesti menjadi imam sholat ya. Bukan hanya di waktu sholat Jumat, tapi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu selalu menjadi imam. Nah, sebelum Umar bin Khattab itu memulai sholat subuh, Abu Lu'lu'ah itu menyusup dan dia menikam Umar bin Khattab pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Umar tidak langsung meninggal ya, tidak langsung meninggal. Dia jatuh sakit, kemudian Abu Lu'lu'ah ini karena dia telah menusuk ya, kemudian dikerumunin banyak orang mau diserang, akhirnya dia dengan pedangnya itu atau golok atau pisau ya itu malah menyerang orang-orang. Jadi pada waktu itu keadaan menjadi kacau dan banyak orang umat Islam yang menjadi korban. Di dalam riwayat ada 13 orang yang menjadi korban dan 7 diantaranya itu meninggal waktu itu. Kemudian Abu Lu'lu'ah dapat terpojok dan dia memutuskan untuk bunuh diri. Ya, seperti itu. Kemudian Umar tidak langsung meninggal, ya. Dia jatuh sakit setelah ditusuk, dapat bertahan selama beberapa hari. Nah, dalam beberapa hari itu Umar menunjuk, untuk memilih penerusnya, karena Umar mengetahui bahwa umurnya tidak panjang lagi dan dia akan meninggal dunia, maka Umar memikirkan siapa sih yang akan menjadi khalifah selanjutnya. Nah, kita masuk ke pengangkatan Utsman. Jadi setelah Umar tadi ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, ya, Umar jatuh sakit, ya. Kemudian diriwayatkan bahwa perutnya itu menjadi bolong ya karena ditusuk. Nah, pemilihan Umar memilih khalifah selanjutnya tidak seperti Abu Bakar. Kalau Abu Bakar dia langsung memilih Umar dengan pertimbangan, dia meminta pertimbangan dari sahabat-sahabat yang lain.
kalau Umar dalam memilih khalifah selanjutnya, dia mengumpulkan orang-orang, ya, orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi yang telah dijamin oleh Nabi Muhammad, dia besok akan masuk surga. Artinya sahabat-sahabat besar lah di situ. Dikumpulkan 6 orang ya yang masih hidup, yaitu Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Itu ya. Nah, setelah Umar memilih 6 orang itu, kemudian Umar meninggal dunia ya. Umar meninggal dunia, kemudian 6 orang yang telah dipilih oleh Umar tersebut. Jadi sebelum Umar meninggal tuh silakan kalian berdiskusi, bermusyawarah untuk menentukan siapa yang akan menjadi khalifah selanjutnya. Nah, setelah Umar meninggal, maka 6 orang itu berkumpul ya. Berkumpul untuk bermusyawarah. Yang menjadi ketuanya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf seketika itu langsung mengundurkan diri dari pencalonan khalifah. Dia mau ditunjuk sebagai ketua sidang, tapi dia tidak mau untuk menjadi khalifah selanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, ternyata mereka saling tunjuk. Kalau dalam riwayat itu mereka saling tunjuk, tidak ada yang mau sebenarnya. Kemudian setelah itu tertuju ke dalam 2 pilihan. 2 pilihan yang sahabat yang punya kedudukan paling tinggi waktu itu, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, kemudian setelah itu ternyata terpilihlah ya, yang dipilih akhirnya Utsman bin Affan karena dengan pertimbangan bahwa Utsman itu lebih tua ya. Dalam riwayat Utsman itu nanti diangkat menjadi khalifah di umur 70 tahun. Dia sudah tua, sudah senior dibandingkan dengan Ali, dan perilaku dari Utsman itu lunak ya, gemar bersedekah dan lain sebagainya. Beda. Ya, gitu ya. Itu khalifah. Dan sekarang khalifah sudah menjadi yang menjadi khalifah yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sendiri menjadi khalifah itu selama 12 tahun ya, dari tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Selama 12 tahun menjabat itu ada yang membagi menjadi dua golongan, dua periode ya. Periode 6 tahun pertama periode kemajuan Islam, 6 tahun kedua yaitu periode yang penuh masalah seperti itu. Nah, masalahnya apa? Kenapa kok bisa ada masalah? Nah, ini dia kita akan bahas. Ya. Masalah yang pertama yaitu terjadi pemberontakan, terutama di daerah Khorasan dan Iskandaria. Ya. Nah, setelah Umar meninggal ya, kan Umar kan terkenal dengan sifatnya yang keras ya. Nah, ternyata muncul pemberontakan ya, karena mereka tahu bahwa Umar yang keras dan tegas itu telah meninggal. Ya. Pemberontak itu dapat keluar, mereka memberanikan diri untuk keluar. Dan ternyata pemberontakannya itu dapat ditumpas juga oleh Utsman bin Affan ya, untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas daerah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu Utsman itu memperluas wilayah. Ya, melanjutkan perluasan wilayah dari zaman Umar bin Khattab. Perluasan wilayah itu antara lain di Barkoh, Tripoli, ya, terus di Nubah, Armenia, dan beberapa bagian dari Tabaristan. Ya. Nah, kemudian prestasi yang didapatkan oleh Khalifah Utsman yaitu yang pertama, Khalifah Utsman itu memodernisasi, membuat modern lah, ya, modernisasi angkatan laut. Ya, jadi prestasi keberhasilan Khalifah Utsman dalam memperluas wilayah itu ya dikuatkan dengan angkatan laut yang semakin modern. Yang kedua adalah membangun sarana prasarana publik ya, seperti jembatan, bendungan ya, membangun bendungan.
kemudian merenovasi dan memperindah Masjidil Haram, kemudian membangun rumah penjara. Jadi dulu sebelum Khalifah Utsman, penjara untuk tawanan perang itu ya di daerah masjid, di dekat masjid. Tapi setelah Khalifah Utsman ada, kemudian Khalifah Utsman itu membangun rumah penjara untuk tawanan-tawanan perang atau orang-orang yang bermasalah lah. Nah, ini yang penting yaitu membuat standarisasi mushaf yang tadi telah dikumpulkan pada zaman Abu Bakar. Nah, kemudian di dibuat standarisasi ya. Karena apa? Karena muncul mushaf-mushaf di daerah-daerah yang jauh ya, daerah-daerah yang yang di Mesir, di lain sebagainya. Dan mushaf itu nanti dikhawatirkan isinya menjadi tidak seperti Al-Qur'an yang diwahyukan oleh Nabi. Makanya Utsman pada waktu itu membuat standarisasi mushaf yang disebut dengan mushaf Utsmani, dan mushaf-mushaf yang lain itu dibakar pada waktu itu. Itu. Nah, kita masuk ke 6 tahun selanjutnya ya. Nah, 6 tahun itu disebut dengan periode huru-hara ya, huru-hara atau kekacauan. Sebabnya apa ya? Sebabnya adalah yang pertama, Khalifah Utsman itu sudah cukup tua dan lemah. Jadi Khalifah Utsman itu kan tadi diangkat di umur 70 tahun ya. Ya tahulah kalau orang umur 70 tahun itu kondisi fisiknya itu sudah semakin lemah. Dan sifat dari Khalifah Utsman sendiri, dia yang dermawan dan kurang tegas. Lemah lembut ya. Dia dermawan dan kedermawanannya itu ternyata terbawa selama beliau menjadi khalifah. Itu. Nah, karena kedermawannya itu, dia menggunakan Baitul Mal untuk membagikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Yang sebenarnya itu harta yang digunakan untuk yang lain, tapi sama Khalifah Utsman dibagi-bagikan ke orang-orang yang kurang mampu. Jadi itu sebagai penyalahgunaan harta Baitul Mal. Ya, seharusnya dipakai untuk yang lain, tapi ternyata dibagi-bagikan ke orang-orang. Nah, sebab yang lain yaitu Khalifah Utsman dia mengangkat keluarga dekat ya, terutama dari Bani Umayyah ya. Bani Umayyah itu keluarga Umayyah. Bani Umayyah itu ya baninya Utsman ya. Itu diberikan jabatan-jabatan penting di dalam pemerintah, menjadi gubernur, menjadi sekretaris negara dan lain sebagainya. Nah, kemudian masyarakat itu menjadi tidak puas karena penyalahgunaan Baitul Mal tadi menjadi harta untuk yang lain jadi kurang, sehingga Khalifah Utsman itu terpaksa meminta pajak kepada masyarakat ya. Jadi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Utsman. Kemudian yang paling penting ya, ini yang paling pokok itu adalah munculnya orang bernama Abdullah bin Saba di Mesir ya. Dia orang Yahudi yang mengaku Islam dan dia membuat fitnah-fitnah pada zaman itu. Nah, itu masuk ke akhir ayat. Jadi karena banyak masalah, maka terjadi pemberontakan di berbagai daerah. Ya, banyak daerah yang terjadi pemberontakan. Contohnya yaitu di daerah Kufah dan di Mesir. Ya. Dan itu diperparah lagi dengan Abdullah bin Saba itu. Dia membuat fitnah kepada orang-orang agar mau menyingkirkan Khalifah Utsman ya. Seperti itulah. Kemudian pada tahun 656 Hijriah ya. Nah, orang-orang yang di Mesir yang sudah tidak puas dengan pemerintahan khalifah ini, mereka menuju Madinah untuk menyampaikan keluhan kepada Khalifah Utsman ya. Niat awal mereka itu menuju Madinah itu untuk protes ya, protes menyampaikan keluhan kepada Khalifah Utsman. Nah, kemudian Khalifah berhasil memberikan pengertian ya, agar mereka tidak emosi kembali dan mereka diperbolehkan untuk pulang kembali ke Mesir ya. Silakan pulang kembali. Nah, tetapi di dalam perjalanan kembali ya, di dalam perjalanan kembali
mereka mendapati surat, ya, surat dengan stempel Khalifahan Utsman, bahwa isinya adalah memerintahkan gubernur Mesir untuk membunuh mereka atau orang-orang pemberontak ini. Nah, mereka marah kan, mereka marah, merasa ditipu oleh Khalifah Utsman ya, merasa ditipu oleh Khalifah Utsman. Tadi bilangnya seperti ini, tapi kok di tengah-tengah jalan setelah pulang, kok saya mendapati surat bahwa mereka memerintahkan gubernur untuk membantai saya, membantai kami. Gitu. Mereka marah, kemudian kembali ke Madinah lagi, ya, kembali ke Madinah. Nah, pada waktu itu mereka bertemu dengan Khalifah Utsman, kemudian langsung mendobrak pintu Khalifah Utsman dan membunuh Khalifah. Diriwayatkan bahwa ketika itu Khalifah Utsman baru sedang mengaji ya, baru mengaji kemudian dibunuh. Dan istrinya juga ikut dibunuh, jari-jari istrinya bahkan dipotong dan sebagainya lah. Nah, itu akhir hayat dari Utsman bin Affan. Ya, sangat mengenaskan sekali. Kemudian nah, huru-hara tadi ya, huru-hara Khalifah Utsman sudah meninggal, dibunuh oleh pemberontak tadi. Kemudian ya orang-orang kan jadi nggak ada khalifahan ya, ada khalifahan karena Khalifah Utsman sudah meninggal. Rame-rame beberapa orang ya nih dari Muhajirin dan dari Ansor itu membaiat Ali ya. Awalnya Ali menolak. Ya. Jadi awalnya tuh Ali nggak mau dia menjadi khalifah selanjutnya ya. Nah, karena apa? Karena yang mengusulkan mereka itu ternyata bukan orang-orang sahabat Nabi yang besar gitu ya. Mereka ingin mencari pertimbangan, meminta pertimbangan kepada ahli Badar pada waktu itu, yaitu Tolha yang masih hidup ya, yang dijamin oleh Nabi masuk surga, Tolha, Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, awalnya Tolha sama Zubair ini ragu untuk mengangkat Ali ya. Ya, mereka inginnya nanti dulu lah untuk mengangkat khalifah itu nanti dulu. Kita cari dulu siapa sih yang membunuh Utsman ya. Kita nyari dulu siapa pembunuhnya Utsman, setelah semuanya clear baru kita ngangkat sebagai ngangkat khalifah kan gitu. Nah, maksudnya Ali itu berbeda. Kita angkat khalifah dulu ya, pengangkatan khalifah dulu, baru setelah khalifah diangkat, baru kita nyari, kita tatakan dulu negaranya ya, kan negaranya kacau waktu itu. Kita tata, kemudian setelah kita tata, kita baru mencari siapa sih yang membunuh Utsman. Itu maksudnya Ali. Dan akhirnya dengan terpaksa Tolha dan Zubair mengangkat Ali dengan syarat bahwa Ali mau mencari keadilan tentang pembunuhnya Utsman ya itu. Nah, nanti setelah beberapa lama ternyata Ali kok belum merealisasikan tuntutan itu. Akhirnya Tolha dan Zubair ini menarik pengangkatan Ali ya, menjadi tidak mendukung Ali menjadi khalifah. Dan nanti muncul perang Jamal ya. Ini bersama dengan Aisyah. Nah, jadi banyak pertentangan-pertentangan, terutama yang paling keras yang menentang itu adalah Bani Umayyah. Bani Umayyah itu keluarga dari Utsman bin Affan. Mereka menginginkan untuk mencari siapa sih yang membunuh Utsman, ya siapa sih mereka ingin meminta keadilan, ya. Nah, menentang Khalifah Ali dan mereka menggalang kekuatan di Syria. Kenapa kok ke Syria? Karena di Syria itu ada gubernur dari yang diangkat oleh pemerintahan Utsman ya, Khalifah Utsman yaitu Muawiyah ya, Muawiyah dia menjadi gubernur di Syria waktu itu. Ya. Oke. Nah, setelah Ali resmi menjadi khalifah, dia langsung membuat dua kebijakan yang mainstream ya, yang mainstream ya. Dia tidak langsung mencari siapa pembunuhnya Utsman, tapi dia ingin menata kembali tatanan negara Madinah pada waktu itu. Yang pertama, dia memecat
kepala-kepala daerah yang diangkat oleh Khalifah Utsman. Ya. Jadi kan tadi Khalifah Utsman itu menunjuk saudara-saudaranya untuk menduduki tempat-tempat penting ya, dudukan-dudukan penting seperti kepala daerah, gubernur, dan lain sebagainya. Itu yang dianggap sebagai ahli itu sebagai sumber masalah ya. Karena ya dari situ banyak pertentangan kan itu nepotisme ya istilahnya seperti itu. Dan Ali mengganti mereka dengan pilihannya sendiri. Yang kedua yaitu mengambil tanah-tanah yang telah dibagikan oleh Khalifah Utsman kepada kaum kerabat. Jadi kan karena Utsman itu sifatnya itu dermawan sekali, sehingga terlewat dermawan sehingga tanah-tanah negara pun ikut dibagi-bagikan sama Khalifah Utsman. Nah ini yang ingin dikembalikan ke negara oleh Ali ya. Akibatnya muncul dua kubu yang menentang kebijakan Ali itu. Yang pertama kubu Aisyah yang tadi didukung oleh Tolhah dan Zubair. Yang kedua yaitu kubu Muawiyah dari Bani Umayyah. Bani Umayyah yang pergi ke Syria tadi ya, menuju ke gubernur Muawiyah itu. Nah, jadi dua kubu itu intinya ingin mengusut dulu lah apa pembunuhnya Utsman seperti itulah. Tapi Ali inginnya ditata dulu lah, kan gitu. Tujuannya positif semua, tapi ya karena beda pendapat seperti itu dan nggak ada yang mau mengalah, jadinya nanti muncul perang. Yang pertama yaitu perang Jamal. Perang Jamal itu adalah perang antara Ali dan Aisyah. Ya. Perang ini disebut perang Jamal karena pada waktu perang Aisyah itu menunggang menunggang unta. Unta kan dalam bahasa Arab artinya Jamal, Jamalun. Ya. Nah, asal mulanya seperti apa sih? Jadi tadi telah saya jelaskan bahwa Tolhah dan Zubair itu tidak puas dengan pemerintahan Ali karena tidak langsung mengusut kematian dari Utsman ya. Nah, kemudian Tolhah dan Zubair itu menuju ke Mekah. Dia meminta kepada Aisyah itu tinggalnya di Mekah pada waktu itu, untuk berbicara kepada Ali. Ya, berbicara kepada Ali untuk diskusi dengan Ali, meminta agar Ali segera mencari pembunuh dari Utsman. Seperti itu. Ya. Kemudian rombongan dari Aisyah, Tolhah, Zubair, dan beberapa kaum muslimin menuju ke Madinah waktu itu. Ya. Nah, di lain sisi, Ali mendengar kabar itu, bahwa kabar yang didengar oleh Ali bahwa pengikutnya Aisyah, Tolhah, Zubair, dan lain sebagainya itu mau menyerang Ali, gitu, mau menyerang Ali. Sehingga Ali membentuk pasukan dari Madinah untuk menyerang Aisyah, gitu ya. Nah, kemudian kedua pasukan itu, kedua pengikutnya Ali dan Aisyah itu bertemu di suatu tempat namanya di Basrah, ya, di Basrah. Nah, setelah mereka bertemu ya, kemudian Ali dan Aisyah berdiskusi, ya, tidak langsung perang. Jadi mereka berdiskusi dan terjadi kesepakatan antara Ali dan Aisyah. Intinya tidak mau berperang. Nah, nggak jadi berperang lah intinya seperti itu. Nah, ternyata ada pihak yang tidak ingin mereka berdamai. Ya, di riwayat itu pengikut dari Abdullah bin Saba. Emang Abdullah bin Saba itu orangnya paling nyebelin sekali dia. Muncul pengikut dari Abdullah bin Saba. Dia memainkan tipu daya untuk membuat perang itu terjadi perang. Nah, ternyata Abdullah bin Saba itu pengikutnya ada yang menyusup di pasukannya Ali. Ya. Ada yang menyusup di pasukannya Ali. Nah, waktu itu pengikutnya Abdullah bin Saba itu menyerang duluan ke pasukannya Aisyah. Nah, karena dia terserang ya, maka pasukan Aisyah menjadi tersulut emosinya. Tadi katanya sudah ada kesepakatan kok malah sana menyerang duluan. Akhirnya terjadi saling serang dan terjadilah perang Jamal ini ya. Dalam perang Jamal ini dua sahabat besar Nabi yaitu Tolhah dan Zubair itu meninggal terbunuh ya. Dan perang itu dimenangkan oleh Ali dengan banyak pasukan dari kelompoknya Aisyah itu yang meninggal, dan perang Jamal itu diakhiri dengan apa namanya?
untanya Aisyah itu meninggal, itu mati terbunuh. Jadi perang selesai. Nah, ternyata setelah masalah dengan Aisyah ini sudah selesai, ya, muncul masalah lagi yaitu dari Bani Umayyah yang tadi telah saya sebutkan. Nah, jadi Ali pasukannya itu tidak Ali dan pasukannya itu tidak langsung istirahat, tidak punya waktu istirahat yang banyak. Mereka langsung menyerang ke Syria, ke Bani Umayyah, ya. Nah, nah, Muawiyah hari ini diperkuat dengan Muawiyah pada waktu itu. Dia menjadi gubernur Syam dan dari kebijakannya Ali, dia mengganti gubernur Syam pada waktu itu Muawiyah diganti oleh Sahal bin Hunayf. Dan dalam perjalanan menuju ke Syria, Sahal bin Hunayf ini dicegat oleh pasukannya Muawiyah dan disuruh pergi pulang. Seperti itu. Nah, kemudian Muawiyah menuntut Ali untuk mencari ya pembunuh dari Utsman. Seperti yang sudah jelaskan ya. Nah, Muawiyah kemudian membentuk kekuatan dan Ali juga membentuk kekuatan setelah perang Jamal tadi. Mereka saling menyerang, ya. Kemudian mereka bertemu, ya, di tempat yang namanya Siffin, yaitu di tepi barat Sungai Furat. Ininya seperti itulah ya. Nah, tujuannya itu intinya sebenarnya positif semua ya, tapi karena ada perbedaan pendapat dan tidak ada yang saling mengalah, jadinya terjadi pertempuran seperti ini sama-sama orang Islam saling bertempur seperti itu ya. Ya kita percepat tidak mau azan. Nah, terjadi pertempuran di Siffin itu, makanya disebut dengan perang Siffin antara kelompoknya Muawiyah dan kelompoknya Ali. Nah, pada waktu itu, pada dalam pertempuran, pasukan Muawiyah hampir saja kalah ya. Dia terdesak mundur, kemudian pasukan Muawiyah mengusulkan tahkim. Tahkim itu dia pasukannya itu mengangkat Al-Qur'an dengan pedang-pedangnya mereka masing-masing dengan keinginan untuk bermusyawarah. Awalnya pasukannya Ali itu tidak percaya ya, tidak percaya dengan tujuan Muawiyah. Mereka beranggapan bahwa Muawiyah begitu karena mereka mau kalah ya. Tapi kemudian banyak pertentangan bahwa ini kan kita sama muslim, mereka mengangkat Al-Qur'an. Ya udah kita berdiskusi aja. Akhirnya Ali memutuskan untuk menyetujui tahkim itu ya, menyetujui tahkim sehingga karena tadi ada kubu Ali yang tidak menyetujui tahkim dan ada kubu Ali yang menginginkan tahkim, maka terpecah kubu Ali menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan yang mendukung Ali, ya, mendukung Ali yang dinamakan dengan golongan Syiah, dan yang kedua adalah kelompok yang menentang Ali, ya, yang tidak menginginkan adanya tahkim itu, yang dinamakan dengan kelompok Khawarij. Ya, Khawarij. Nah, akhirnya terjadilah tahkim, ya, perundingan. Nah, di kubu Ali itu diwakilkan dengan Abu Musa al-Asy'ari. Dan di kubu Muawiyah diwakilkan dengan Amr bin As. Ya. Setelah itu ternyata tahkim lebih menguntungkan pihak Muawiyah. Tahkim lebih menguntungkan pihak Muawiyah sehingga Ali tidak menerima hasil tahkimnya dan ingin menyerang lagi kubu Muawiyah tadi. Tapi ternyata di lain pihak kaum Khawarij tadi itu membuat banyak masalah ya, membuat kerusuhan, pembunuhan dan lain sebagainya di daerah Nahrawan Irak. Nah, sehingga Ali memfokuskan dulu di kawasan Nahrawan ini ke Irak. Mereka menumpaskan Khawarij dulu, baru menyelesaikan Muawiyah. Ternyata Khawarij itu nggak bisa ditupaskan sama sekali, nggak bisa sampai habis. Setelah dikalahkan, ternyata muncul lagi Khawarij. Nah, dan kita pause dulu ya, saya pause dulu. Tadi kan Ali mau menyerang Muawiyah tapi terjadi pemberontakan dari kubu Khawarij. Jadi Ali memfokuskan diri untuk menyelesaikan masalah dari kaum Khawarij ini. Ya, ternyata kaum Khawarij itu tidak bisa sampai habis karena setelah di sini dikalahkan, ternyata muncul lagi di suatu tempat lain, muncul lagi di tempat lain. Nah, hal itu
dimanfaatkan oleh kubu Muawiyah, ya, dengan dia memperkuat pasukannya, memperkuat wilayahnya dengan memperluas wilayah kekuasaan dari Muawiyah dengan merebut Mesir. Nah, jadi kekuatan Muawiyah semakin kuat, tapi kekuatannya Ali itu semakin lemah. Begitu. Nah, kemudian akhir hayat dari Ali bin Abi Thalib. Nah, tadi kan pasukan dari Khawarij ini kan ternyata tidak bisa ditumpaskan sampai akar-akarnya. Nah, akhirnya kaum Khawarij itu membuat siasat. Ya. Kaum Khawarij itu beranggapan bahwa kekacauan dari umat Islam ini itu disebabkan oleh 3 orang, ya, 3 orang. Yang pertama adalah Muawiyah, yang kedua adalah Amr bin As. Amr bin As itu dari kubu Muawiyah yang tadi berunding. Yang ketiga yaitu Ali, sehingga mereka membuat siasat untuk membunuh 3 tokoh ini secara serentak pada waktu yang bersamaan, dan mereka mengutus 3 orang untuk membunuh masing-masing, yaitu Barak bin Abdillah At-Tamimi yang ditugaskan untuk membunuh Muawiyah, Amr bin Bakar At-Tamimi yang membunuh Amr bin As, dan Abdurrahman bin Muljan, ya, yang diminta untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Seperti itu. Nah, tepatnya setelah itu pada waktu yang mereka tentukan, ya, tepatnya pada waktu itu tanggal 17 Ramadan, ya, 17 Ramadan, mereka bersama-sama untuk melancarkan serangan. Yang pertama, Barak bin Abdillah At-Tamimi. Dia berhasil menikah Muawiyah. Tapi Muawiyah tidak terbunuh. Dia hanya mendapatkan luka saja, ya, tidak terbunuh. Dan Abdillah At-Tamimi itu dia waktu itu dihukum mati kalau nggak salah, ya, dibunuh kalau nggak salah. Yang kedua yaitu Amr bin Bakar At-Tamimi. Dia salah sasaran, ya. Nah, dia waktu itu datang ke suatu masjid yang biasanya itu Amr bin As dia menjadi imam di situ. Tapi ketika pada waktu itu Amr bin As ternyata tidak enak badan dan posisi imam digantikan oleh Kharijah bin Habib, yang dikira oleh Amr bin Bakar dia adalah Amr bin As. Sehingga yang dia tusuk itu Kharijah bin Habib. Dia salah sasaran. Dan yang ketiga, Abdurrahman bin Muljan. Dia berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib, ya. Ya, waktu itu Ali mau sudah sholat, dan Abdurrahman bin Muljan ini berhasil menikam Ali, sehingga Ali langsung meninggal pada waktu itu. Nah, setelah Ali meninggal, posisi khalifah itu kosong, ya, kosong. Kemudian diangkatlah waktu itu Hasan bin Ali, anaknya Ali, ya, Hasan, cucu Nabi Hasan. Nah, Hasan menjabat sebagai khalifah setelah beberapa bulan, kemudian nanti diganti dengan Muawiyah, dan muncullah Bani Umayyah, ya, Umayyah dari khalifah pertama yaitu Muawiyah ini. Udah seperti itu. Dengan meninggalnya Ali bin Abi Thalib, maka berakhir pula Khalifah Rasyidin itu. Oke, ya, mungkin cukup sekian kuliahnya tentang Khalifah Rasyidin. Ya, terus kemudian untuk absensi pertemuan kali ini linknya, link absensinya, ya, di bit.ly absensi peradaban Islam. Silakan kalian isi absensinya di sini. Yang saya hitung tentang untuk kehadiran, ya kalian ngisi di sini. Kalau kalian tidak ngisi di sini, saya hitung sebagai kehadiran. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di WA atau di grup. Ya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.